ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ilah roti habibina wa syafina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du fahadhihi kalimatun jama'tuha ala qissatil mi'raj raja'an ayyan tafa'a biha man yatasadda ila qiraatiha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi kalimatun, maka adapun ini itu kalimatun, kalimat-kalimat jama'tuha yang saya kumpulkan ala qissatil mi'raji, yaitu mengkisahkan tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang penyayang, pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akharu. Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika atau di antara ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri, berada di Hijr Ismail. Maksud di sini adalah Hijr Ismail indal baiti, yaitu yang berada di sisi Baitullah atau berada di Ka'bah. Ya, kenapa dinamakan Hijr? Ya. Wa qalu fil hijri bi kasril ha'i wa suknil jim li annahu hajarun alaihi ya bi jidarin qasirin
makanun ma'rufun mulasikun lil bait. Ya, karena hijri itu adalah batu ya mulasik yang nempel bil baiti dengan baitullah. Ya, sehingga kemudian dimakan hijir karena itu adalah batu. Mutojian, ya Nabi pada waktu itu sedang berbaring. Ya, baina rojulaini, di antara ya dua orang laki-laki. Ya, ar-rojulani huma ammuhu Hamzah wabnu ammihi Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi Nabi berada di hijir Ismail itu dengan pamannya Hamzah, ya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga ibnu ammihi sepupunya Nabi itu Ja'far bin Abi Thalib, ya saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi sedang berbaring ya dengan pamannya Hamzah dan juga sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Id atahu Jibrilu wa Mikailu. Kemudian datang. Ya, siapa yang datang? Malaikat Jibril wa Mikail, dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, dan selain Jibril dan Mikail juga ada malaikat yang lain. Kila huwa Israfil. Dikisahkan malaikat yang lain yang ikut dengan Jibril dan Mikail adalah malaikat Israfil. Ya, fahtamaluhu ya hatta ja'u bihi Zamzam. Kemudian malaikat tersebut ihtamalu, membawahu kepada Nabi. Ya, jadi malaikat ini ya Jibril, Mikail, ya dan malaikat yang lainnya dikisahkan yaitu malaikat Israfil yang membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairi is'ari rajulaini, tanpa diketahui oleh dua orang laki-laki tadi. Ya, jadi Nabi dibawa oleh para malaikat tersebut, ya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib nggak ngerasa. Ya kalau Nabi dibawa, artinya kagak tahu, kagak nyadar. Ya kalau Nabi dibawa oleh kedua malaikat tersebut. Ya, hatta ja'u bihi Zamzam. Ya, sampai kemudian Nabi dibawa oleh para malaikat tersebut ya ke sumur Zamzam. Ya, sumur Zamzam, ai ila Zamzam al-bi'r masyhur qariban minal bait. Ya, Zamzam itu adalah sumur yang terkenal yang dekat dengan Baitullah. Asluha min darbi janahi Jibril. Zamzam itu asalnya adalah dari pukulan ya janahi Jibril, sayapnya malaikat Jibril al-ardo. Ya, ketika itu malaikat Jibril ngepakin sayapnya ke bumi. Hina atisat Hajar, ketika Hajar ya istrinya Nabi Ibrahim itu merasa kehausan. Ya, atisat Hajar Ummu Ismail wa atisa ibnuha alaihi salam. Ya, bukan cuman Hajar yang kehausan, tapi anaknya Ismail juga kehausan. Wa huwa fil mahdi hatta hasalahu al-juhd. Ya, di mana Ismail itu masih kecil. Kan Nabi Ismail ya dengan ibunya Hajar ya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada sumber air. Habis melahirkan haus ya, dan kemudian anaknya juga kehausan.
ya berusaha mencari air, ya fasarat fitikal ardo allati laisa fiha ahadun minan nas, ya tatlau ala sofa, ya Hajar naik ya ke bukit Sofa, tanzuru hal ahadun yamuru bimain, dia melihat apakah ada orang yang datang atau yang lewat membawa air, ternyata tidak ada. Suma tanzulu fatasiru hatta ta'tiyal marwah fatas'uda litanzura ahadan, ya kemudian naik ke bukit Marwah, ya liatin ada orang yang lewat apa kagak. Itu bulak-balik sab'a marotin 7 kali. Ya, jadi Hajar ya ketika kehausan, ya Ismail pengen nyusu juga kehausan karena tidak keluar air susunya. Bulak-balik antara bukit Sofa dan bukit Marwah, liatin dari atas ada orang yang lewat apa kagak. Ternyata sampai 7 kali pun kagak ada orang yang lewat. Nah, pada waktu itulah kemudian turun malaikat Jibril, faja'a Jibril fadaraba al-ardo bijanahihi fatufajjirul ma. Ya, maka kemudian Jibril ngepakin sayapnya. Ya, dekat kakinya Ismail. Kemudian dari kepakan sayap Jibril tersebut fatufajjiru alma, maka kemudian keluarlah air, fasara yasilu alal ardi, kemudian air itu mengalir, faqalat lahu zamzam, zamzam, ya maka kemudian Hajar berkata zam, kumpullah, ya maka pasumiyat Zamzam, sehingga kemudian dinamakan sumur tersebut itu sumur Zamzam. Ya, Nabi dibawa ya oleh para malaikat tersebut ya ke sumur Zamzam. Pastalquhu ala zohrihi, kemudian Nabi ya ditelentangkan, kepada malaikat tersebut mentelentangkan Nabi. Ya fatawallahu minhum Jibril, ya tawala amro minhum ay min bainihim, ya yaitu Jibril, ya kemudian ya diuruslah oleh fatawala minhum Jibril, ya oleh Jibril dan malaikat. Jibril allazi huwa aminul wahyi, ya Jibril itulah malaikat yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, furija sakfu baiti. Ya, menurut riwayat lain ya furija dibolongi, sakfu baiti ya atap rumahku. Ya, rumah siapa? Di sini dikatakan ya sakfu baiti itu adalah rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi pada waktu itu dalam satu riwayat Nabi berada di rumahnya Ummu Hani ya binti Abi Thalib, ya sepupunya Nabi juga. Ya. Fanazala Jibril, kemudian Jibril datang. Fasyakko, maka kemudian Jibril membelah min sughratin nahrihi, ya di bagian bawah lehernya Nabi, ila asfali batnihi, sampai ke bagian bawah perutnya Nabi, itu dibelah oleh malaikat Jibril. Jadi sebelum Mi'raj ya itu dibelah ya oleh malaikat Jibril. Wa ruya annahu syaqasaniyatan inda bulughihi ya asrasinina, dan dalam satu riwayat ini adalah belahan yang kedua. Jadi Nabi mengalami beberapa pembelahan. Ya. Dan dalam satu riwayat lagi ini yang ketiganya. Satu riwayat lain mengatakan ini keempat kalinya Nabi itu dibelah.
Ya, sehingga kemudian ya Al-Imam Al-Alama Al-Ajhuri ya dia mengatakan di dalam nazamnya wa syukka sadrul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi mudiyatin kasaki wa bani asyar summa fi laiti mirajin wa indal bi'sati. Ya, menurut Imam Al-Alama Al-Ajhuri, Nabi itu dibelah ya perutnya itu sebanyak 4 kali. Wa syuqa sadrul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din. Yang pertama ketika Nabi masih kecil, ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ya dari kabilah Bani Sa'ad. Ya, waktu main ya mengembalakan kambing ya pada waktu itu di kabilah Bani Sa'ad didatangi oleh malaikat Jibril juga. Ya, kemudian dibelah perutnya. Ya, bi ghairi mudiyatin tanpa alat. Kasaki wa huwa ibnu Asrah wa ibnu Asrin summa fi. Ya, kemudian ketika mencapai umur murahik sebelum balik ya usia 10 tahun juga dibelah lagi. Ya. Summa fi laiti mi'rajin ya kemudian ya ini pada malam di mana Nabi mau dimi'rajkan ya juga perutnya dibelah lagi. Wa ingdal bi'sati dan kemudian ketika Nabi diutus ya sebelum diutus itu juga ya diceritakan Nabi juga dibelah lagi. Ya, jadi menurut Al-Ajhuri ya mengalami 4 kali pembelahan perutnya. Ya. Qala Jibril li Mikail. Nah, ketika dibelah oleh malaikat Jibril, maka kemudian qala berkata siapa Jibril, malaikat Jibril li Mikail kepada malaikat Mikail, atini batsatin min ma'i zamzam. Ya, berikan kepadaku ya 1 wadah daripada air zam-zam. Ya, malaikat Jibril ya berkata kepada malaikat, berikan aku ya air zam-zam. Ya, kaima utahiru qalbahu, karena saya akan apa? Karena saya akan menyucikan qalbahu, hatinya. Ya, bukan berarti hati Nabi itu enggak suci. Tapi di sini katakan ziyadatu thahara, supaya lebih suci lah, supaya lebih suci lagi, maka kemudian ya hatinya itu dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam. Ya, kenapa dengan air zam-zam? Ya, karena air zam-zam ini merupakan air yang paling afdol yang ada di dunia. Ya, sebagaimana Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba'a baina asabi'in nabi al-muttaba yalihi ma'u zamzama fal kausar fanilu misasuma bakil anhar. Ya, wa afdalul miyah ma'un qad naba'a baina asabi'in nabi, sebaik-baiknya air yaitu adalah air yang naba'a keluar baina asabi'in nabi, di antara jari-jari Nabi. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad ya tangannya itu bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan air. Ya, bisa mengeluarkan air, dan itu adalah air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad, itu air yang paling afdol yang pertama. Kemudian air yang paling afdol yang kedua yalihi ma'u zamzam, yaitu adalah air zam-zam. Fal kausar, kemudian air yang paling afdol yang ketiga adalah al kausar. Ya, air al kausar di telaga al kausar, bukan telaga al kausar Bekasi, bukan. Tapi telaga al kausar yang ada di surga. Ya, jadi Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga al-haud yang namanya adalah al-kautsar. Ya, yang nanti itu ada di surga. Kemudian yang keempat,
air yang paling adalah Vanilu Misra, ya air dari Sungai Nil, ya yang ada di Mesir. Ya Sungai Nil itu airnya ya yang keempat yang paling afdol. Ya Sungai Nil ini melewati 4 negara. Salah satunya adalah Mesir, Sumabakil Anhar, kemudian tentunya sungai-sungai yang lainnya. Ya, jadi kalau sungai-sungai yang lainnya yaitu ya di urutan yang apa? Di urutan yang kesekian. Wal murad ziyadatut tathhir wat tausiah. Yang dimaksud malaikat Jibril saya akan mensucikan hatinya, artinya ziyadatut tathhir. Itu supaya bertambah kesuciannya. Karena Nabi Muhammad itu sudah suci. Ya wa usarrihu sadrahu wa usarriha sadrahu, dan supaya hatinya itu semakin lapang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu hatinya sudah lapang. Ya, alam nasroh laka sodrok, jelas. Nabi enggak meminta, tapi Allah lah yang memberikan. Alam nasroh laka sodrok, ya bukankah aku telah melapangkan hati? Bukankah aku telah melapangkan hatimu? Kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastakhraja qalbahu fagosalahu salasa marot. Maka kemudian dikeluarkanlah hatinya yang berbentuk daging. Sebenarnya yang namanya kolbun itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, tapi ya supaya manusia, kalau kita kan inginnya yang kelihatan, maka kemudian fastakhraja qalbahu. Ya, maka dikeluarkanlah yang berbentuk daging tersebut, fagosalahu, kemudian dicuci salasa marrotin, yaitu sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Li'anna syari'atahu tubna ala taslis, karena syariatnya Nabi itu ya kebanyakan yaitu men-3-kalikan at-taslis fi toharoh. Kan sunahnya kita bersuci juga apa? Ketika berwudu taslis kal wudu, ya sunahnya itu adalah 3 kali. Ya membasuh muka sunahnya 3 kali. Ya cuci kedua tangan 3 kali. Wal istijmar, dan ketika kita istinja dengan menggunakan batu juga sunahnya adalah 3 kali, 3 batu itu kan. Jadi kemudian dicucinya sebanyak 3 kali. Wa naza'a makana bihi min adza, kemudian malaikat Jibril mencabut ya di dalam hati tersebut fil qalbi min adza, ya dari al adza kotoran, wa huwa al alaqah as-sauda allati hiya hazzus syayatin, ya yaitu adalah alaqah as-sauda, itu gumpalan daging as-sauda yang warnanya hitam. Fa fi riwayatin anna Jibril akhraja min qalbihi alaqatan saudaa. Dalam satu riwayat ya Jibril mengeluarkan ya dari hatinya Nabi yaitu bagian daging yang berwarna hitam. Ya, wa qala hadhi hadzus syayatin minka ay mahallu waswasatihi minka. Ya karena ini ya kata Jibril ini adalah tempat di mana setan itu menggoda. Ya, was-was. Ya jadi kalau ada was-was di dalam hati, di hati kita itu yaitu ada di bagian yang apa? Bagian yang hitamnya itu. Ya disitulah tempat setan untuk apa? Tempat setan untuk menggoda. Maka dikeluarkan. Waqtalafa ilai Mikail bisalasati tosatin min ma'in. Sedangkan malaikat Mikail itu bolak-balik mondar-mandir ya mengambil air Zamzam ya bisalasati tosatin itu 3 kali ya membawa wadah ya
dengan air zam-zam untuk apa? Untuk mencuci hati Nabi tersebut. Suma utya bitostin min zahabin ya mumtaliin hikmatan wa imanan. Ya, sehingga kemudian malaikat Jibril didatangkan atau diberikan ya satu wadah dari air zam-zam ya, yang mana wadah tersebut ya terbuat dari emas. Ya, mumtaliin hikmatan, yang dipenuhi dengan hikmah. Wakhtalafa fi tafsir hikmah ala aqwalin kasirin. Qala an-Nawawi walladzi safa lana minha annaha al ilmul mustamilu ala ma'rifatillahi ta'ala. Jadi dimasukkanlah hikmah kepada Nabi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud hikmah di sini adalah al-ilmu al-mustamil ala ma'rifatillah, yaitu ilmu yang mencakup ya tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan hikmah. Ya, ma'rifatullah, maka ada namanya ahlu hikmah, ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang apa? Yang ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa imanan. Ya, dan juga kemudian apa? Kemudian diisi dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Al-Hakim jazak wa qalu fa afragahu ya ayat al-mumtali hikmatan wa imanan fi sadri al-murad bi al-qalbu fasamu bismi ma huwa fihi wa huwa as-sadru. Ya, kemudian diisilah dengan terus ya hikmah dan juga diberikan apa? Keimanan. Fa afragahu fi sadrihi. Nah, hikmah dan keimanan tersebut dimasukkan ke dalam dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diisilah dengan hikmah ya, dan juga diisi dengan hikmah dan juga dengan iman. Qala Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah al-hikmah fi syaki sadrihi mal qudrati ala ayam tali'a qalbahu imanan wa hikmatan. Ya, menurut Syekh Muhammad bin Abi Jamrah ya al-hikmah fi syaki sadrihi, hikmah kenapa Nabi itu dibelek dadanya ya, yaitu untuk diisikan qalbahu imanan wa hikmatan, diisikan keimanan dan juga hikmah bi ghairi syakin ya, tanpa alat dibeleknya aziyadah bi kuwatil yakin, supaya menambah apa? Kekuatan daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mala'ahu hilman. Ya, kemudian diisilah ya selain hikmah kemudian iman dan juga hilman. Apa itu hilman? Wa malahu ala qalbihi ya al-hilmu, yaitu adalah kesabaran. Hilman. Al-hilmu didul ghadab. Ya, al-hilmu itu kebalikan daripada ghadab. Kalau ghadab itu artinya marah. Ya, faqad kana la yastafizzuhu al-ghadab illa idzan tahakat hurumatillahi ta'ala. Ya, makanya Nabi kagak pernah marah. Ya, karena udah diisi oleh hilmun, oleh hilman. Ya, kesabaran yang luar biasa. Nabi enggak pernah marah. Diapain aja Nabi enggak pernah marah. Ya, illa kecuali idzan tahakat hurumatillah. Ya, kalau berkaitan dengan apa? Dengan agama. Ya, kalau yang berkaitan dengan agama dilecehkan, agama direndahkan, hukum Allah tidak ditegakkan, Nabi marah.
Tapi kalau berkaitan dengan diri dan keluarganya, mau dihina semacam apapun, Nabi kagak pernah marah. Tapi kalau agamanya yang dihinakan, kehormatan agamanya yang direndahkan, ya hukum Allah yang tidak ditegakkan, Nabi marah. Pernah suatu ketika Nabi marah, ya ketika apa? Ketika ada seorang anak yang mencuri, ya dari para pembesar Quraisy, ya mencuri, ya tapi kemudian para pembesar itu sepakat karena ini anak pembesar, ya maka jangan dipublikasikan atau berikan hukuman, tapi hukumannya hukuman ringan, ya jangan dipotong tangannya. Maka kemudian Nabi marah sampai Nabi berkata, lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah yang merupakan putri Muhammad ini mencuri, maka aku sendirilah yang akan apa? Yang akan ya memotong tangannya. Wa man syahu kamalul ilmi. Ya, hilman kesabaran itu ya timbulnya karena kesempurnaan ilmu. Kita nggak bakalan bisa sabar kalau ilmu kita nggak sempurna. Ya, jadi mansauhu kamalul ilmi. Ya, kesempurnaan ilmu itulah yang menjadikan orang itu menjadi sabar wa taslim lil qada wal qadar. Ya, dan juga berserah diri lil qadai terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan hikmah buat kita semua. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari keterbatasan pribadi. Mari kita siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.